Halo, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengapa investor saham sering rugi. Di pasar modal, kebanyakan investor yang rugi adalah tidak mengetahui tentang bahaya risiko. Risiko dan pengetahuan sangatlah penting. Semakin tinggi pengetahuan seseorang tentang pasar modal, maka biasanya risiko yang terjadi semakin kecil. Maka dari itu, perlu strategi. Untuk apa? Untuk melihat yang berhasil dan apa yang kurang, yaitu apa yang kurang dipelajari oleh investor di pasar modal. Melihat yang berhasil. Siapakah investor terkemuka yang telah berhasil di pasar modal? Tidak lain dan tidak bukan adalah Warren Buffett. Strateginya adalah membeli perusahaan-perusahaan yang sudah lama ada. Di usianya yang 11 tahun, Warren Buffett pertama kali membeli saham. Warren kecil banyak menghabiskan waktu di kantor ayahnya. Dia melihat apa yang investor lakukan dan mendengarkan apa yang mereka katakan. Saat ini, beberapa perusahaan yang dipunyai oleh Warren Buffett adalah Coca-Cola, Apple, dan Bank of America. Kunci sukses Warren Buffett mengetahui perusahaan yang dibeli, kemudian melakukan riset fundamental pada perusahaan yang dibeli. Perusahaan mempunyai pertumbuhan laba selama 10 tahun terakhir. Kemudian, apakah perusahaan tersebut mempunyai dividen yang rutin? Itulah beberapa kriteria dari Warren Buffett. Filosofi dari Warren Buffett, memang seharusnya membeli saham di perusahaan yang bagus dengan harga saham yang murah adalah lebih baik daripada membeli perusahaan yang bagus dengan harga saham yang sudah mahal. Prinsip tersebut selalu dipegang oleh Warren Buffett. Ada pula investor dari Indonesia yang mirip Warren Buffett, yaitu Lo Keng Hong. Filosofinya adalah membeli saham perusahaan yang salah harga. Pada masa-masa awal kehidupannya, ternyata Lo Keng Hong tidaklah seberuntung kebanyakan orang mendapat julukan Warren Buffett-nya Indonesia. Julukan tersebut didapatkan karena keberhasilannya di bursa saham dengan mempelajari strategi investasi ala Warren Buffett. Seperti Warren Buffett, Lo Keng Hong adalah orang yang sukses mencapai kebebasan keuangan hanya dengan berinvestasi di saham saja. Lo Keng Hong lebih memilih menjadi investor jangka panjang dibandingkan dengan investor jangka pendek atau trader. Keberhasilannya sebagai investor saham tentu bisa menjadi pembelajaran bagi orang lain yang ingin berinvestasi di saham. Kelebihan Lo Keng Hong adalah dia mau hidup hemat untuk berinvestasi. Uang dipunyai sedikit, dia langsung belikan saham. Kalau orang lain memiliki uang untuk membeli barang konsumsi dulu, namun dia tabungkan terlebih dahulu, hanya saja bentuknya saham. Pada tahun 2005, Lo Keng Hong membeli saham MBAI atau PT Multi Brader Adhirama Indonesia Tbk dengan harga 250 per saham sebanyak 6,2 juta lembar saham atau sekitar 8,28% dari total kepemilikan. Lalu menjualnya pada tahun 2011 di harga rata-rata sebesar 31.500. Dari hasil jualan MBAI ini, Pak Keng Hong menikmati keuntungan sebesar 12.500% dan memperoleh uang sekitar 200 miliar dari penjualan saham tersebut. Luar biasa bukan? Kesamaan Pak Lo Keng Hong dengan Warren Buffett adalah sama-sama investor jangka panjang, berorientasi pada dividen, dan tidak melihat market setiap hari. Mereka sama-sama orang yang mempunyai komitmen ketika membeli saham, yaitu beli dan ditunggu. Jadi, apa yang kurang dari investor yang selalu rugi di pasar modal atau di saham adalah kita kurang memperbanyak membaca buku fundamental dan tentang bagaimana perusahaan mendapatkan laba. Kemudian, tentang bagaimana memahami pasar saham Indonesia dari makro dan mikroekonomi. Nah, untuk mengatasi hal-hal tersebut,
kita harus sering-sering belajar. Ada buku analisis fundamental, yaitu menghitung nilai wajar saham yang bisa dibeli di Shopee dan Tokopedia. Buku ini menerapkan prinsip-prinsip Warren Buffett dan Peter Lynch. Kelebihan buku fundamental ini adalah mengetahui harga wajar saham dari laporan keuangan, mengetahui bagaimana perusahaan mendapatkan laba, memilih perusahaan yang bagus berdasarkan kriteria. Di buku ini juga disertakan cara menyusun portofolio saham. Kemudian ada contoh memprediksi perusahaan yang digunakan oleh para analis dari laba perusahaan dari segmen usaha. Nah, ada juga indikator-indikator ekonomi yang digunakan di buku ini, sehingga buku ini sangat bagus, apalagi untuk pemula. Selamat membaca. Sampai jumpa lagi di Saham Bulls edisi berikutnya. Jangan lupa subscribe untuk mengetahui informasi penting yang berguna di channel ini. Sampai jumpa.